Itu Bapak Ibu resepnya yang 3 tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, saya baru belajar ilmu ini. Sebetulnya kaitannya sama. Iki kakek Sule, makanya kaget ini. Mayu lu kaget loh. Kaget loh. Kaget nih Ngadiono gitu kan kita gitu. Ngadiono iki Sumadiono. Alhamdulillah. Lah kita sih kaget loh. 5 pino aku ngono. Lah ya 53 waduh 53. Nek 53 waktu dua ngono. Beliau 62 ya. Enak 7. Pokoknya dia. Terakhir Bapak Ibu, terus pesen ini malah bukan dari Indonesia pengarangnya, dari luar negeri. Pesennya Bapak Ibu, kita itu tidak boleh berpikir negatif. Ya. Nanti Bapak Ibu tes di rumah. Bapak Ibu coba berpikir negatif, nanti akan mengundang negatif yang lain. Apa ya? Pokoknya mengundang negatif itu semakin banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau penjenengan lihat proyektor itu ibarat pikiran kita. Kalau komputer kita itu gambarnya A, di proyektor mesti A ya. Ya. Kalau di pikiran kita itu negatif, munculnya negatif. Jangan coba aja, karena saya kadang-kadang sudah susah kok tambah susah ya. Apa ini? Ternyata susah itu mengundang susah. Makanya sekarang kalau kita bangun tidur, pertama bangun tidur itu jangan mikirin susah. Boleh konco. Nanti jenengan baru jalan itu Rusak air kamar mandinya habis, barangnya rusak, lampunya mati gitu kan. Pas mau ke warung motornya gembos gitu kan. rusak. Itu menarik semua. Berarti Jadi pesan terakhirnya itu kita tidak boleh berpikir negatif. Gitu. Sederhana ya. Tapi ternyata tuh tidak mudah juga. Nyoba nanti kalau penjenengan bangun tidur, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah badan sehat, perutnya masih kenyang gitu ya. Nasi di belakang masih siap. Ya. Pokoknya dibikin gembira dulu waktu bangun tidur. Nah, Bapak Ibu, demikian aja. Nanti terapinya Pak Ju nggak masuk nanti ya. Jadi Pak Ju punya alat ini, jangan nanti pulang sini lewat RRI nanti jenengan kan ya. Enggak Pak Ju. Ya, ini film dulu, video. Ya. Kurang betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu-ibu, para bapak-bapak, para simbah-simbah. Itu sore pariasan. Wong sing itu pada umumnya sudah sampai di tingkat ini. Tingkat kesenangan mungkin ya sudah dilalui ya, meskipun masih sudah. Terus juga tentang keluhuran dari wong sing luhur. Nah, dari wong sing terhormat ini kami ngomong. Ini mungkin yang kita salah tidak langsung pengen itu mengejar kesenangan atau keinginan yang ini, yang terhormat. Jadi mau ganti sekali contoh atau komunitas atau segan atau tidak kawin ini bentuk itu keramat termasuk kekayaan berhenti puji-puji. Kemarin saya sampaikan bahwa kita tahu karena mulut keinginan tadi yang semak belajar keinginan adalah sesuatu yang belum dicari. Keinginan
Nah itu istilahnya diistilahkan itu mulur mengungkap. Yang pertama biasanya menentukan kalau istilahnya Pak Narno itu takut ya Pak? Takutnya setia. Semuanya yang kita inginkan itu, nah wis kira-kira tercapai jadi mulur. Maunya di sepeda, kalau kita dulu itu masih nyambut gaya nyaran, nyambut gaya nyaran tuh dua bentar itu bisa seneng, sing dua bentar itu sih. Nah, saya pasti ingat pas itu waktu itu saya dari Kauman, awal di terus mungkin juga yang lain itu harus berangkat menyambut gaya dengan membawa alat-alat lengkap, ada cintrung, ada linggis, ada pacul, digandolnya, sepeda, di kompor, itu mampir di nama Kauman. Terus ada cintrung tuh, besok jadi di sepeda motor udah kayak semuanya. Saat itu memang belum ada yang mempunyai sepeda motor. Nah, terus mampir loh saya dengan Pak Wadi itu modelnya model Kauman. Terus mampir, so di sepeda motor kayak apa? Nah setelah itu ganti tahun akhirnya ambil sepeda motor. Nah, nampak pun titik keinginannya. Dia pengen sepeda motor, soalnya sepeda motor kan untuk dia wis. Ini kan jadi sana sing untuk mobil. Nah, ini mulur terus. Nah, akhirnya mungkin pada suatu saat waduh duit mobil. Ini yang murah lagi. Nah, tapi sebagian dari kita bahwa itu ada yang belum bisa mencapai target. Mau nih misalkan pengen sepeda motor udah ketemu, seneng. Pengen mobil. Terus orang lakon pengennya mobil anyar di Jogja, orang lakon yang ini selasa tuh mobil anyar tuh mobil second baik tahun kira-kira pada saat itu tahun 80-an lah. Terus usulnya model tuku mobil second karena itu tadi pengennya mobil anyar orang dihobi terus jadi ini mundur niku istilahnya mungker keinginannya jadi mungker orang itu mobil anyar ini jadi mobil nah itu jadi keinginan itu seperti itu dia bisa kira-kira tuh kecapai itu pengen tapi kira-kira mentok itu mungker jadi akhirnya ya setelah mungker ya akhirnya kelaksanan juga. Terus ini hubungannya apa? Tentunya ini hubungannya dengan senang dan susah. Iya. Nek wong niku duwe kepinginan terus kalaksanan niku rasane seneng. Niku mau padha wae di rumah. Ya. Isu-isu wis dijabar ngene maju. Terus akhirnya kita sampai di sini ketemu konsumen dari Muangga. Rasanya apa? Senang. Ya, karena ini tercapai. Tapi kalau dulu juga pernah ada cerita, dia pas seperti ini kita berteman itu salah satu teman itu mulai lah ketemu, akhirnya mutung mulai. Nah ini model-model itu kan jadi susah, kan jadi susah. Mulai mungkin pada saat itu orang ada ke mobil atau misalnya ada macam kira-kira wale. Ya, nah, ini jadi senang, kemudian ada juga susah kalau tidak tercapai. Nah, ini pada prinsipnya senang susah, niku sandangannya wong. Mbuh niku jenenge raja, mbuh niku jenenge rakyat jelata, mbuh niku jenenge pemimpin apa sing kira-kira itu sing dipimpin. Buah niku cilik, buah niku gede, buah tua, buah anak, itu semua akan mengalami yang namanya kesenangan, senang, juga mengalami yang namanya tidak senang atau susah.
Nah, niku padha. Awake dhewe niki dari sebagai pensiunan lah gitu. Nek dibanding nih, kalau misalkan satu pejabat yang aktif, menteri lah, niku pada usaha ini padha. Ya. Terus antara kita yang satu dengan yang lain itu juga akan seperti itu. Rasa seneng ambek susah niku sami. Untuk momen yang sama itu bisa dianggap senang, bisa dianggap susah. Contohnya kan, awak dhewe pas lunga, lagi, terus nang omah niku ibu-ibu atau termasuk bapak mepe pakaian. Terus moro-moro udan. Niku pada umumnya niku susah. Mau nggone pakaian njaba kok ora di lebokne, ora di diyupne. Itu kan susah bagi ibu-ibu yang merasa seperti itu. Kocapo kanggone Pak Tani sing wis antara tidak ada hujan, itu dengan adanya hujan seneng. Jadi satu momen tertentu itu bisa dirasakan oleh orang per orang, itu iso senang, iso susah. Nah, inilah yang kadang-kadang itu perlu kita perhatikan, ya, bahwa senang dan susah itu yowi sandangane wong urip. Terus ngoten pripun? Sebenarnya kalau dilihat dari rasa, istilahnya itu Ki Surya Putaraman ini, dari rasa itu padha wae. Susah kalau seneng kuwi padha wae. Terus sebenarnya ada sing celadu siwara sapa. Seneng karo susah kok padha. Ya. Padha ini. Orang itu akan merasa senang, nanti akan lagi saat yang lain akan merasa susah. Ini silih berganti, gilir ganti. Yo senang, yo susah, itu sadarnya seperti itu. Tidak mungkin kita itu senang terus, orang mungkin salah atau susah terus. Nah istilahnya lihat zaman AWDC SMA lagunya Eros Darat, lagunya Eros Darat, badai pasti berlalu. Iku kudune wong sing susah. Ya. Tapi kan dari wong sing seneng, niku pernah diceritane karo Abu Nawas. Abu Nawas niku pada suatu saat diberikan pertanyaan. Pertanyaannya, ya, sebutkan satu kata, nek kabeh wong kuwi padha seneng. Semua orang akan merasa senang dengan kata-kata itu. Nah, terus menenangkan diri untuk mencapai pengertian bahwa seneng harus susah, tapi rasanya bodoh. Itu nanti akan gilir nanti, tapi nanti semua akan kita nikmati, yaitu kalau kita sudah bisa mencapai itu, kita akan merasa terang. Nuwun, ilang-ilang pun jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya kita tadi harus banyak rasa bersyukurnya, intinya gitu. Nah ini pas kebetulan dari pengalaman hidup pribadi gitu kan, ini pribadi aja lah, jangan ngomong orang lain dulu. Jadi pengalaman pribadi semacam saya kemarin itu kebetulan kena sakit naiknya gula diabetes. Gara-gara isi saya jadi saya di Medan ada 3 bulan, tapi makanannya Keratide yang dari Malaysia. Itu betul-betul istilahnya wah enak banget. Jadi pagi, sore maupun malam minumannya itu saya. Pertama saya normal gula itu, tapi pulang dari sana ternyata naik saya jadi 240. Kaget saya mundur itu, kok bisa kan gitu. Nah kembali
Nah dari situ itu akhirnya kita coba berobat. Biasalah dari Pak Iwan, dokter kita itu memang baik. Jadi ngasih obat yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, kan gitu. Nah jadi saya melakukan proses tersebut hampir 1 tahun lebih. Gula darah saya dari 240 cuma turunnya cuma sampai 200. Itu hampir setahun lebih, kan gitu. Nah ini kita kan usaha nih bagaimana supaya cepat penyelesaian itu. Mulai dari refleksi, pijat, terapi gitu ya, pijat gitu. Sama, udah badan saya sakit juga dipijat minta ampun kan gitu ya. Nah, dari pengalaman tersebut saya kebetulan ada kawan yang memang sakitnya parah juga, udah komplikasinya banyak, dia dapat sembuh juga gitu. Nah dengan cara terapi asap tapi khusus yang dari Pak Dodi Magelang, ini penemunya ini, yang lain pun ada terapi asap. Tapi saya tidak merekomendasikan itu karena saya merekomendasinya yang pas Pak Dodi itu sebagai contoh. Nah, penyakit apa yang bisa disembuhkan? Ternyata segala penyakit kecuali kurang duit. Gitu ya. Itu aja sebenarnya. Nah, intinya kenapa ya? Intinya penyakit itu semuanya tergantung pada pikiran kita. Ya sama dengan Pak Ustadz tadi kan bilang kita harus banyak senangnya lah daripada banyak sedihnya. Kan sedih dan senang itu sama. Kalau sama, kenapa kita harus bersedih? Kan gitu konsepnya. Gitu. Itu intinya. Jadi kalau menurut pengalaman dari spiritual juga sama, pelajaran sama dengan bapak-bapak semua. Ya intinya kita bagaimana sih supaya bisa senang. Ternyata saya bisa senang, istri saya yang tidak bisa senang kan gitu. Nah, itu kebanyakannya. Nah itulah. Jadi kembali kepada pokok permasalahan ini, yaitu saya menemukan terapi asap ini berdasarkan dari kawan itu memang istilahnya iseng-iseng lah. Ya saya coba, namanya usaha gitu kan. Iya. Saya coba. Nah dari terapi asap ini saya bisa menurunkan jadi dari gula darah yang 200 tadi dalam waktu 1 bulan saya bisa turun jadi 120. Gitu. Nah tekanan darah tinggi saya itu kan 150 biasanya, 150 dan 90. Kemarin itu dicek. Alhamdulillah ya dapat 115 sampai 87 bawahnya gitu. Jadi bisa cepat menormalkan. Nah itu ya berarti ini ada manfaatnya. Kan ceritanya banyak. Jadi terapi asap ini bisa segala penyakit. Mau kanker, mau yang lutut tadi, yang jantung, yang lambung, semua bisa diobati. Artinya kenapa saya tidak percaya sama obat? Bukan tidak percaya sama obat. Kita mencari jalan yang terbaik mana yang cocok dengan kita. Artinya semua pun tergantung kecocokan. Nah saya kan dikasih obat dari dokter itu, ya hampir sebulan itu mungkin habiskan 3 jutaan. Gitu obat itu. Nah, efeknya belum tahu juga, nanti larinya ke ginjal atau apa. Kan itu yang lebih berbahaya, efek sampingannya. Gitu. Nah dari hasil itu saya coba yaitu ada terapi asap ini. Nah terapi saya itu kebetulan di Solo sudah ada, yaitu adanya di RRI, samping RRI itu ke sebelah timur ada masjid RRI Solo sini. Ini ada ke sebelah timur ada masjid, di samping masjid itulah dia terapisnya di hari Senin dan Kamis. Dari Pak Budi itu Pak dari Magelang itu Pak. Dari Magelang. Dayang. Praktek di Solo dari Senin ke Masjid, pokoknya masjid sampingnya itu pas masjid ya ke timur, samping ke timur. Di depannya memang terapis juga ada. Kalau di depannya itu ada terapis juga Bu. Itu tempatnya yang itu istilahnya gratis konsepnya. Cuma kalau kita pertama kali ke sana kita bayar 65.000. 65.000 itu karena kita beli peralatan. Beli rokok kita dapat 2, satu yang namanya gini Sikahabat, ada lagi 1 bungkus lagi yang namanya Tani Maju. Tani Maju itu bagus untuk diet. Konsepnya itu. Kalau nggak biasa nggak merokok gitu? Kalau nggak merokok nanti pun belajar harus merokok karena ini bukan rokok. Karena ini asap yang kita ambil, bukan rokoknya, kan gitu. Jadi dipaksa harus bisa kalau mau sembuh. Konsepnya itu aja. Teman saya juga mengalami gula darah tinggi. Ya.
sampai berapa ratus gitu. Ya. Akhirnya ke paru-paru sama ke jantung. Ya. Nah, dia mengikuti itu di Magelang apa gimana gitu. Sekarang sudah sembuh, gula darahnya 85, Alhamdulillah. detak jantungnya bagus, paru-parunya bagus, jadi sudah sembuh. Dokter sudah menyatakan sembuh gitu. Amin, amin. Ya, saya kan juga gula darah Pak. Ya. Dan saya pengen ikut gitu, tapi saya nggak rokok. Boleh lah nanti nanya-nanya ke saya boleh. Nah, kan gitu gampang kan. Makanya kita infokan karena ini tadi dari pengalaman pribadi. Ini bagus, saya bukan dengan orang lain dulu, tapi pribadi aja saya kan ada teman ibu yang sembuh juga ya alhamdulillah, berarti itu kebenarannya ada gitu. Jadi bukan tidak percaya sama dokter ya Bu ya, tidak. Kita tetap aja misalnya kalau mau gandeng lah, tapi dikurangi dokternya, coba yang ini. Kalau sudah sembuh ya normal, nggak jadi masalah kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi terapi asap itu lebih enak artinya. Cuma enaknya itu artinya tidak sakit ke kita. Cuma memang masalahnya kalau ada penyakitnya, kembali kita itu cuma bukan sakit ya, tapi memang nanti akan muntah. Jadi seolah diubah-ubah kita jadi muntah. Contohnya saya waktu itu pilek ya, ada dahak di dalam itu yang tidak bisa keluar. Dengan saya mencoba disuntikan. Nah ini dahak itu keluar, kental Bu. Itu makanya pengalaman diri pribadi gitu. Jadi itu memang rada lumayan bagus lah istilahnya kalau menurut pribadi saya gitu. Silakan ya. Bisa. Tapi itu jadwalnya di Senin dan Kamis dalam seminggu dua kali. Jam 8 sampai jam berapapun sampai pasiennya habis. Karena yang terapis pun di situ ada 10 orang. Ya langsung masuk aja, nanti kan didaftar, nanti nunggu siapa yang duluan gitu. Orang cepat tuh, paling kan seperempat jam gitunya. Itu tapi ya ujung-ujungnya ibu belajar nanti menerapi sendiri. Jadi terapi sendiri mandiri. Jadi tidak ketergantungan sama para terapis itu. Kita diajarin bagaimana terapi. Semacam saya kan, ya akhirnya terapi sendiri aja gitu. Nah cuma rokoknya, minta tolong rokoknya khusus yang belinya harus di terapis tersebut. Karena di luaran pun ada, di luar pun banyak dan murah harganya. Harganya mungkin ini kalau di luaran mungkin 25.000, tapi di beliau itu 30.000. Karena tadi mungkin yang 5.000-nya itu untuk membantu kawan-kawan terapis itu kan manusia juga gitu. Kapan mau makannya di mana, mungkin dari situ dia ngambilnya. Gitu. Tapi intinya layanannya gratis, cuma kita bawa rokok dan sepetan gitu. Kalau ada itu ya monggo. Kalau ada sepetannya berarti kita beli. Kalau nggak ada rokoknya tinggal beli rokoknya saja. Ada komplit di sana itu ada alatnya. Ya, alatnya ada semua. Jadi itu memang makanya saya ini kok tidak meyakinkan, tapi kok dampaknya bagus ya. Dan harganya pun murah. Kenapa? Semua bisa Bu. Mau syarat kejepit, mau syarat ketendang, bisa. Ya, bisa sekali. Istri saya nggak mau ngakuin. Bolak-balik naik turun. Kalau pertama mau sakit, saya tanya, sakit nggak lututnya? Oh biasa aja. Biasa aja. Nggak mau ngakui bahwa dia itu diterapis pakai itu ada dampaknya. Ya. Jadi ya itu konsepnya ada yang terjadi. Biar dipijit lagi ya. Ya, jadi intinya makanya ini semua bisa. Karena banyak mau stroke, mau apapun ada. Yang cancer semacam itu, jantung. Kebanyakan kalau ibu itu asam lambung ya. GERD itu kan. Nah itu banyak juga di sana. Saya varises Pak. Ya, varises nanti dicoba Bu. Nah, karena sama itu mudah, cuma tinggal ditembak sebetulnya bukan disuntik ya, karena kalau disuntik seolah jarum itu nusuk kita. Kalau ini asap yang masuk ke pori-pori konsepnya gitu. Jadi alatnya itu ya ini semacam ini saya pegang. Jadi satu ada tadi yang nyambungkan ke rokok, ini dengan konektornya ini. Ini aja cuma dua ini alatnya itu.
plus rokok aja, gitu itu aja cuma lebih mudah. Nah ini tadi udah saya praktekkan, jadi udah bisa. Caranya yaitu bisa kita kalau tidak alat kita merokok kan biasa ngerokok, sedot rokok, tapi dengan alat ini lebih enak. Kalau tidak merokok ya Aryan ditembakkan pakai ini. Atau saya kasih contoh dulu ya, kasih contoh. Boleh ya? Kalau biasa perokok kan biasa dirokok, tapi tidak dibuang rokoknya. Makanya kalau ada larangan dilarang merokok karena memang asapnya itu nggak enak, lebih bau. Kalau kita lebih halus baunya. Kan kita pun tidak membuang asap tersebut, tapi kita isap ke dalam badan di tubuh kita. Biar nanti di dalam tubuh kita itu ya dia yang berproses. Jadi ini ada alatnya, konektornya ini Bu. Bebas. Kalau korek mah bebas, yang penting bagaimana rokok ini bisa ngebul kan gitu. Ini tinggal dimasukkan gitu aja, nanti ditarik. Ini ada asapnya masuk. Nah, ini pelajaran yang terbarunya itu kita harus masukkan ke hidung tanpa dihisap. Kenapa tanpa dihisap? Karena biar dirangsang secara ini saraf-saraf yang ada di hidung ini dirangsang sehingga masuk ke otak. Nanti udah di otak ini nanti kita ringan kepala itu Bu, lupa hutang. Jadi lupa hutang. Nah, jadi konsepnya kita intinya tetap pilek ya, tetap pilek. Terus kita masukkan ke hidung, tahan napas dulu, baru masukkan ke hidung. Baru keluarkan. Dimasukkan, Pak? Enggak, biarkan dia sendiri aja masuk. Tahan napas, baru kita masukkan, ya diam aja, nanti baru kalau nggak kuat keluarkan. Oh, bebas tahan nafasnya, lamanya bebas. Sekarang tangan. Nah ini contohnya nanti kalau mau disedot, kita tadi kan ke otak nih, nanti ya sekarang kita masukkan ke lambung, biar ke lambung. Dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Ya, ini kan contoh aja. Salah satu itu caranya begitu kan. Sekarang kalau mau yang masuk ke lambung, ini bisa dari lewat mulut, bisa lewat daripada hidung, bisa juga kalau seluruh tubuh ini lewat masing-masing tubuh. Ditembak ke lambung ya. Ini berarti ditekan satu, baru kita isap. Enggak ya. Oh, disedot, Pak. Teman saya itu kok sampai batuk-batuk gitu ya. Itu salah. Iya itu teknik itu Ada yang salah tekniknya. Iya. Kalau nggak batuk-batuk itu berarti udah benar. Tapi kalau ada batuk-batuk itu berarti salah teknik. Gitu ya caranya. Nah sekarang kalau yang tadi kan lewat hidung, ini yang masukkan lewat mulut, disedot. Namanya pun tadi istilahnya salam sedot jero. Nah, sedalam-dalamnya kita sedot ke perut. Ya, nah, kalau yang ada batuk-batuk, ada keselak di sini salah, itu ada kesalahan dalam arti penyedotan. Iya, betul. Nah, ini disedot ya. Oh, iya. Enggak terlalu Masuk ke dalam. Iya, masuk ke dalam. Jadi pernapasan perut yang dipakai bukan pernapasan dada. Tadi mungkin karena pakai dada. Pakai dada jadinya di sini sakit. Tapi kalau langsung ke perut, kita udah masuk ke perut terus. Konsepnya gitu. Nah, itu ya gitu. Nanti kalau ada yang sakitnya pinggang atau apa ya ditembak di pinggang. Punggung ini sakit gitu. Semacam saya kemarin kan itu batuk yang ada dahaknya. Itu tadi yang punggung nembaknya di mana? Di punggung bebas, di punggungan tembak. dibantu istri. Ya dibantu oleh yang lain maksudnya. Disuntikan ya Pak ya, disuntikan Pak.
Bisa ada jarumnya. Nggak ada jarumnya ini. Jadi ini Ya. ini salah satu contoh saya kemarin pilek, ada batuk, ada dahak, yang tidak bisa. Saya tembak di sini. Oh. Karena di tenggorokan kan daerahnya biar lebih dekat gitu maksudnya. Jadi tenggorokan. Kalau sakitnya di pinggang, ya lebih baik yang dekat pinggang aja tembaknya gitu. Jangan di sini gitu kan. Dimasukkan gitu. Iya, ini udah asap, kita tembakan langsung tembaknya. Tembakannya gini aja. Masuk itu. Masuk ke dalam, siok asap itu masuk lewat pori-porinya ke dalam. Makanya kalau ada yang pilek-pilek, saya berani jamin saya sekarang bisa ngobati yang pilek-pilek. Cuma alhamdulillah karena saya Tubuh enak. tubuh enak. Jadi kalau malam misalkan kita kan selalu kemana-mana lah pikiran itu kan. Saya tembak dulu Pak lewat hidung, terus tidur, ulas, lupa istri. Iya lu lupa istri kan lagi tidur, masa ingat istri lu ngapain, biarin aja. Sehari berapa kali Pak? Hah? Terapinya? Terapinya kita satu batang satu. Jadi hidung satu batang misalkan. Hidung satu batang tidak bisa. Iya, harus satu batang. Enggak, artinya tergantung nanti diperiksa berapa. Kalau udah bagus ya cuma sekali aja. Di sana ya. Iya. Yang rokok orang lain bisa nggak? Nggak bisa karena kita bukan rokok ini asap yang harus kita ambil asapnya. Bagaimana kalau kita tadi karena kita tidak pakai alat ini berarti di rokok. Berarti kan harus disedot tadi. Jadi disedot tadi kita merokok. Aktif dong malah. Ya. Malah bahaya. Masuk ke dalam, harus masuk ke dalam. Gitu. Itu pakai yang Kalau nanti keluar itu masih salah. Jadi intinya tadi istilahnya harus memang pakainya perut. Iya, diklek seolah sedot, klek. Artinya kita latihan pernapasan perut sebenarnya gampang. Tinggal kita bagaimana tarik nafas, perutnya ketarik nih, baru kita sedotkan. Nah, jadi ini ngembang sendiri. Caranya ya dipegang. Kalau penyakitnya memang cocok langsung ke badan, kalau bisa cukup sekali 2 kali terapi selesai. Mbak misalkan gula contoh. Saya kebetulan tadi sebulan. Karena saya kan tadi nggak percaya Pak sama. Jadi saya coba aja sebulan. Itu pun saya tidak rutin melakukan. Jadi setiap hari minimal kan 3 batang. Berarti pagi, siang, sore? Nah, bisa pagi, siang, sore. Ya kalau mau sembuh istilahnya mau 6 batang. Kalau pakai sedotan itu juga satu kali satu batang. Ya, di sini 1 batang. Ada juga kalau nanti itu mau cepat ya mau 2, mau 3, sakuat badannya. Itu semua tergantung kepada badan kita gitu. Kalau kita nggak kuat, bisa 1 batang saja atau setengah batang. Nanti 2 batangnya lanjut selanjutnya. Jadi tidak dipaksa, tergantung kondisi badan kita. Kalau yang tidak merokok, pakai alat ini memasukkannya lewat mana saja? Lewat badan. Lewat Semua badan. boleh. Lewat mana? Lewat sini. Yang migrain kan, yang migrain tembak di sini, kepala, tembak. Langsung. Sama. Artinya bagaimana si asap itu masuk ke dalam tubuh. Ya, itu ya. Lewatnya bisa lewat. Kalau merokoknya ya tidak ada masalah, kalau usah merokok ya sudah disemprot aja. Tembak. Tapi yang bagusnya tadi kan seperti itu memerlukan orang bantuan. Lebih kita merokok kalau bisa itu makanya belajar merokok biar yang benar. Merokoknya tapi diisap dengan perut. Iya. Pelan ya. Pelan. Gitu. Mungkin itu ya. Ya. Ya, oke, makasih. Berarti tidak ditarik. Tapi Pak, satu lagi itu masih bisa dibuka orang. ada ini satu masih juga. Satu masih kok. Biar nggak antri Pak. Udah sama. Udah sama aja. Aku satu juga. Apa tes? Iya. Dan saya lagi nih, bisa. Coba nih.
Kelihatan dari sini. Cerdas ibu untuk yang makanya tidak cerdas itu Kayaknya. ayo untuk yang lain ya iya cerdas sendiri tenang tenang Itu Medan. Sana Medan. Oh ya. Sulawesi ya? Iya. Sulawesi kan Melayu itu Bu. Iya. Ayo saya. Pak, kerupuknya sebelah sana Pak. Ini langsung ini. Tiap hari Pak, langsung. Oh, alhamdulillah Pak. Mau jadi ini untuk mangan akeh-akeh. Ya. Pak Polisi, kalau ke sini itu hari ini boleh. Untuk hari boleh. Hari ini perkecualian, kalau pulang nggak boleh. Tadi yang memberitahu Pak Suryono kok Pak Suryono. Kalau yang jangan boleh makan banyak-banyak. Ya. Sendok-sendok boleh. Kalau banyak boleh, banyak. Enggak pada kita. Enggak, ini kayaknya enggak. Namanya sudah disebut kayaknya. Rendang pedes-pedes. Enggak pedas. Enggak pedas, Pak. Betul Pak. Nah, Iya, tuh enggak kan? ini Enggak. betul Kan? tadi sudah dibilang. Iya. Ibu beli lihat ini. Iya dong. Wis kulino kita wis. Oh iya, sing burung wae, sing anak-anak. Ya wis nek anak-anak. siapapun Sudah. Nyawang. Nyawang kok. Nyawang kok. makan yang banyak ini.